Lebih tentang kopi, jadi berhubung ini masih pandemi, jadi masih ya masih sepi. Ya, nanti kalau setelah pandemi pasti ada lagi volunteer yang datang. Oh gitu. Kebanyakan juga dari Belanda. Keren, mantap Mbak. Nah, setelah melewati jalan pohon kopi tadi, kita memasuki yang namanya museum ini. Oke, inilah Museum Purna Bakti. Mari kita masuk, guys. Perkebunan kopi Karanganyar ini merupakan perkebunan kopi yang dibangun sejak era penjajahan Belanda dan terus berkembang hingga saat ini dengan mempertahankan nilai-nilai heritage yang dimilikinya. Di dalam perkebunan kopi Karanganyar ini ada rumah loji yang dibangun era Belanda, yang di dalamnya terdapat kamar tempat Bung Karno menginap dahulu kala, yang semuanya itu masih terawat dengan baik hingga saat ini. Selain itu, masih banyak lagi museum seni dan budaya di dalam perkebunan kopi ini. Tak lupa tersedia juga tempat pengolahan kopi di mana roasting kopi berkelas dunia dihasilkan dari sini, yang banyak mengundang tamu dari Belanda dan Eropa untuk datang kemari mempelajari tentang kopi Nusantara. Nah, sekarang kita di mana, Mbak? Ini namanya Museum Purna Bakti. Museum Purna Bakti ini adalah satu bagian dari Pak Heri Nugroho. Nah, itu beliau yang sempat menjabat jadi bupati. Nah, itu. Ini adalah meja kerjanya yang dulu beliau kerja. Oh, gitu. Ya, dan ini adalah pakaiannya yang pernah dipakai beliau. Ini salah satu koleksi sih sebenarnya, koleksinya Pak Heri juga, jadi kita jadikan satu di Museum Purna Bakti. Kayaknya Pak Bima. Iya, benar. Oh. Ya. Dan beliau juga suka menyanyi, ini ada koleksi albumnya. Keren. Koleksi albumnya, dan ini beberapa foto yang sama Presiden Republik Indonesia juga. Mantap Nah, guys. ini juga koleksinya Pak Heri Nugroho.
Jadi Pak Heri Nugroho ini adalah mantan Bupati Blitar. Iya. Dia pemilik dari perkebunan kopi ini. Nah, kebetulan saya kenalnya sama anaknya, namanya Pak Bima. Keren. Ini sebuah koleksi yang limited edition kalau limited edition itu karena beruntung mereka yang punya kesempatan untuk bisa mengoleksi ini. Iya, benar. Kalau mereka para katakanlah konglomerat lah, dia punya duit belum tentu dia bisa punya itu kalau yang punya ternyata tidak menjual. Iya. Nah itu. Mungkin dia bisa beli Lamborghini, beli Ferrari bisa. Tapi ketika dia ingin barang sesuatu yang limited edition gini, kalau nggak benar-benar ibaratnya jodoh, kan nggak pedok, nggak ketemu. Iya, dan ini kebetulan memang milik pribadi dari Pak Heri. Nah, keren banget. Nggak jodoh, nggak ada kesempatan, nggak akan ketemu. Kalau barang-barang yang benar-benar priceless seperti ini gitu. Iya, sangat berharga sekali. Iya. Mantap. Nah, ini museum yang kedua. Ini namanya Museum Blitaran. Jadi semua kebudayaan Blitar ada di sini. Museum Blitaran ini kebudayaan khas Blitar. Iya. Dilarang menyentuh benda-benda yang dipajang, dilarang menimbulkan suara berisik, dilarang merokok. Ini ya sejarah kota Blitar. Ini ada lebih ke sejarahnya. Ini foto lama dari Candi Penataran ini. Oh ini ya. Keren. Ini namanya Blitar, Bumilaya Ika Tantra Adiraja. Bumilaya Ika Tantra Adiraja. Ya, ini artinya nih, Bumi Persekualayaman Pajar Merdeka. Keren. Ini ada alat musik. Dan itu salah satu gong. Ini gong yang tertua namanya gong Mbah Gimbal. Biasanya kita ada ritual kayak bulan suro. Jadi setiap tahunnya kita mencuci yang gong ini. Oh gitu. Iya. Gong Mbah Gimbal ini ya? Iya, gong Mbah Gimbal. Jadi memang sengaja ditutup biar bersih. Pasti yoninya kuat. Iya. Ini beberapa lukisan. Yang ini lukisannya ini dari ampas kopi. Lukisan dari ampas kopi. Termasuk ini juga. Ini. Bung Karno dari ampas kopi. Dari ampas kopi. Benar-benar artistik nih. Ampas kopi CT itu ya berarti? Iya. Hebat. Nah ini juga salah satu kesenian Blitar namanya barongan ya. Barongan ini. Dan ini ada barongan pop ini pernah dibawa ke Korea. Ini ke Korea? Ini benar. Barongan. Aku setahuku memang ada tradisi rampokan macan ya, tapi kayaknya itu dulu kan zaman Belanda yang macan ketangkep masuk rumah penduduk nanti kan di kayak gladiator di tengah lapangan gitu. Dikepung sama penduduk bawa tombak gitu. Nah benar. Nah ini salah satunya ini udah dibawa ke Korea Selatan. Ini dibawa ke Korea Selatan. Iya dulu. Kayaknya sudah ketemu Song Hye Kyo ini. Mantap sekali. Ini beberapa koleksi topeng. Masuk lagi ini. Nah ini beberapa koleksi foto dari Purnama Seruling Penataran. Ini biasanya diadakan setiap tahun. Jadi ini serulingnya dipakai. Ini serulingnya. Iya. Ini sebenarnya itu kayak menyatukan beberapa kebudayaan yang ada di dunia sih. Nah ini contohnya ini. Ini ada fotonya, memang fotonya agak lawas nih. Mantap. Blitar ini cocok banget sebenarnya kalau dijadikan wisata budaya. Iya. Jadi satu dengan makam Bung Karno itu. Nah, itu kita masuk ke sana, itu ada batik tutur, batik khasnya Blitar. Oh, batik khasnya Blitar. Ya ini, sebelah sini. Nah, ini. Oh ini. Batik tutur, iya. Batik tutur guys. Dan ini salah satu batik yang dipakai Panglima yang diperkenalkan di Polandia. Wih keren. Iya ini, jadi ini bagian fotonya. Dalam rangka apa dia ke Polandia? Ini memperkenalkan batik. Jadi batiknya Blitar. Ini beliau pakai yang ini. Nah ini sebenarnya bisa jadi lokal jeniusnya Blitar untuk dipopulerkan juga sebagai wisata. Iya. Blitar juga punya batik yang bagus, yang unik. Gitu loh. Motifnya. Saya waktu di Bali itu banyak orang Bali ngomong, loh
Kita ini bisa seperti ini berkat di Jawa. Iya, benar. Kita ini pecahan dari Jawa zaman Majapahit dulu. Kita bisa seperti ini sekarang karena Jawa gitu. Iya. Yang malah orang Bali bilang sekarang kita malah mendunia. Harusnya Jawa bisa lebih mendunia. Nah, ya. Kayak kita memperkenalkan batik sama musik gamelannya itu lagi bisa lebih mendunia lagi. Ya harusnya seperti itu, gitu loh. Dan ini beberapa koleksi lukisan. Ini hanya koleksi aja. Jadi pelukis dijadikan satu di sini. Ini koleksi dari Pak Heri Nugroho sama Pak Imam. Keren. Kanjeng Ratu Mas Borobudur. Kita kemana setelahnya? Nah, ini ada museum pusaka, cuman kita nggak bisa masuk. Jadi bisa di-shootnya dari luar aja. Oh, museum pusaka ya? Kalau Mas Hengki mau masuk untuk narator aja bisa nanti. Jadi hanya di-shoot dari depan aja. Ya, kita dari luar aja lah, nggak apa-apa. Iya, boleh. Karena pusaka itu kan memang ya, bukan barang main-main dan mungkin juga privasi juga gitu loh. Jadi kayak kamera nggak bisa masuk. Ya memang, saya pernah gitu. Saya juga pernah di tempat peribadatan ini, kayak kelenteng itu. Itu ada yang bisa di-shoot, ada yang enggak. Oh gitu ya? Kalau di-shoot bisa ya jadinya bagus. Kayak Kediri itu pernah shoot bagus. Tapi kalau di tempat lain ada yang nggak tahu kenapa, saya shoot nggak masalah, habis itu berantakan pasti. Nggak ada yang bisa ditonton. Gitu ya? Mungkin ini bisa terjadi kalau di-shoot. Kalau itu sih dulu nggak ada larangan dari pengurus, nggak ada ya gitu loh. Tapi nggak tahu kenapa setiap saya foto, saya video nggak ada yang jadi. Ya berarti saya tahu sendiri lah. Nah ini museumnya, namanya Museum Pusaka. Ini bisa dilihat dari depan aja ya. Ini museum pusaka. Kita tidak bisa masuk untuk merekamnya, guys. Jadi ada beberapa koleksi pusaka. Itu kepemilikannya ada yang Jenderal Sudirman. Nah itu salah satu kerisnya itu ada di situ. Memang ada, tapi kita nggak bisa nge-shoot ya, karena memang tahulah sendiri di tanah Jawa seperti apa. Iya. Tapi bukan tanah Jawa sebenarnya, Asia ya. Ada sesuatu garis-garis tidak tampak yang harus kita hormati, antara yang tampak dan tidak tampak tadi. Iya benar. Jadi kita nggak bisa, hanya bisa dari luar aja kita menghormati aja privasi beliau. Yang jelas kita menghormati dan kita menjunjung tinggi budaya Jawa ini, budaya tanah air. Mbak, mari kita lanjut. Ya, langsung ini ada museum yang terakhir namanya Museum Rumah Loji. Museum Rumah Loji. Nah, Rumah Loji ini rumah besar, rumah utama waktu di zaman Belanda itu. Yang ini? Ya, ini. Ini dulu jadi pemiliknya sebelum Pak Heri Nugroho yang bapaknya itu namanya Pak Deni itu. Nah, dia tinggalnya di sini. Oh gitu. Jadi kakeknya Pak Bima di sini. Iya, benar. Sampai sekarang masih ditempati? Untuk sekarang biasanya Pak Bima kalau datang ke sini nginepnya di situ. Oh, gitu. Di situ juga ada salah satu kamar itu yang konon katanya dulu Bung Karno pernah datang ke sini. Oh gitu. Jadi nanti bisa dilihat kamarnya. Kalau kamar yang pernah ditempati Bung Karno boleh guys di shoot, nanti boleh, kita lihat. Iya. Yuk lanjut. Tuh rumah Loji, hubungi petugas. Karena di dalamnya banyak barang-barang unik zaman dulu. Oh gitu. Selamat datang di rumah Loji. Ini salah satu tour guide saya, Mbak Dia. Siapa namanya? Mbak? Dia, Stefani Grace. Mbak Dia? Iya. Oke. Ya. Untuk rumah loji ini, rumah loji kata serapan dari bahasa Belanda yang artinya rumah besar atau benteng. Untuk perkebunan sendiri dibuka oleh Belanda tahun 1874.
Ya, kemudian tahun 1960 diambil oleh penduduk pribumi. Ya, dinasionalisasi ya? Ya, itu bernama Bapak Deni Resadi, kemudian diturunkan kepada putranya Bapak Heri Nugroho, Bapak Indra Hermono, Bapak Utara Ramawan, Bapak Wima Bramantya itu yang sekarang. Ya, Pak Wima. Iya. Ya, ini foto beliau sih Pak Deni. Ya, ini ada lukisannya. Ya, ini Pak Deni. Ya, ini Bapak Deni, ini istrinya Ibu Romiah. Yang digendong oleh Bapak ini Bapak Heri Nugroho, yang digendong oleh Ibu ini Bapak Indra Hermono. Ya. Oh, keren-keren. Lukisannya artistik banget. Kalau ini kamar spesial di sini. Ini kamar Bung Karno. Ya. Oh. Bung Karno dulu pernah singgah di sini tahun 1957. Untuk perabotannya sendiri kita dapatkan dari hasil lelang Hotel Indonesia. Karena Hotel Indonesia diakuisisi oleh Hotel Kempinski. Ya. Untuk topi sama keris yang ada di situ itu pemberian dari keluarga Bung Karno yang ada di Istana Gedong Blitar. Oh gitu. Ya. Mantap. Benar-benar heritage. Jadi kalian kalau ke museum proklamasi ke makam Bung Karno belum lengkap kalau belum ke pabrik kopi Karanganyar ini guys. Benar-benar sangat worth it banget. Dan harapan saya sih dari ulasan-ulasan video saya tentang moto traveler itu bisa hadir Bali-Bali baru yang lain di Indonesia gitu. Jadi sekarang Bali itu mendunia, Bali itu mengakui bahwa mereka bisa mendunia itu juga berkat dari budaya Jawa gitu. Harusnya Jawa juga bisa lebih mendunia lagi gitu loh, karena sumbernya kan dari Jawa gitu. Mari kita lanjut. Untuk selanjutnya ini ada kamar dari Bapak Deni Resadi ya. Ini meja kerja, mesin ketik sama tulisan Ibu Romiah, surat-suratnya itu mesin ada berangkas, terus ada meja rias juga masih lengkap, masih kita simpan. Keren-keren nih. Ya. Ini benar-benar sesuatu yang worth it banget ya. Kalau ini lukisan tertua di tempat ini. Wow, lukisan tertua ya? Ya, tahun 1848. Tahun 1848. Ya. Ini guys, dilarang menyentuh lukisan. Ingat loh ya, dilarang menyentuh. Kalau duding enggak apa-apa. Ya, ini bercerita tentang Inggris, pelabuhan di Inggris. Ya, karena apa? Ini, karena ada dua orang yang di sini ini pakaian kostumnya dari Inggris. Ya, tentang pelabuhan Inggris ketika dia mau mengelilingi dunia ya, kayaknya. Ya, untuk pelukisnya sendiri bernama Cole G.L. Ya. Wish, ini benar-benar limited edition banget ya. Perlu ini kayaknya dilestarikan terus. Ini barang-barang gerabahnya juga tempo dulu ini. Ini era Belanda ya ini ya. Keren-keren. Ini ruang makan serta ruang keluarga dari Bapak Deni Resadi. Ini ruang makan dan ruang keluarga dari pemilik. Ini masih vintage banget nih, piring-piring, cangkirnya nih guys. Loh, tempo dulu banget. Zaman saya kecil sering sih minum pakai cangkir kayak gini. Untuk TV-nya sama radionya beliau juga masih ada. Nah ini TV tempo dulu. Zamanku kecil dulu nonton TV gini, siarannya cuma TVRI doang. Tapi habis itu kayak gede udah hilang TV kayak gini. Radionya radio vintage banget nih. Ini nyari-nyari frekuensi FM, AM, tapi kebanyakan AM nggak tahu ya. Ini FM ada nggak? Cuma kebanyakan sih AM dulu tahu. Ini ada Mando Kalimantan. Keren-keren. Mantap sekali. Sebelumnya dipergunakan sebagai ruang rapat atau ruang pertemuan. Ini aula sebagai ruang rapat dan ruang pertemuan guys. Jadi keluarganya owner di sini ya. Ini biasanya ngumpul di sini, ruang rapat, ruang pertemuan, terima tamu juga di sini. Kayaknya kalian wajib deh untuk datang bertamu kemari. Nggak rugi kalian kemari. Sudah sekian aja dulu. Oh.
udah sampai di sini aja. That's okay guys, kita lanjut berikutnya. Nah, ini komoditas yang bisa kita jual di pariwisatanya. Ada penginapan. Oke, kalian bisa nginep di sini guys. Per malam berapa Mbak? 300.000. Fasilitasnya? Nah, kalau tanya tentang fasilitas, sebenarnya kita kembali lagi ya. Kita hanya ada kamar, terus kamar mandi dalam sama air hangat saja. Cuman itu biasanya kalau pengunjung pasti banyak yang tanya, kenapa Mbak nggak ada televisinya? Nah, itu kebanyakan kalau pengunjung dari kami itu mencari suasana yang tenang, suasana pedesaan. Jadi lebih ke situ sih yang kita. Kalau dikasih TV nanti nggak menikmati yang lain di sekitarnya. Benar, iya, gitu. benar. Jadi kalau misalnya mau streaming bisa pakai wifi-nya aja. Nah, lo lagi pulang ngapain juga kemari jauh-jauh cuma buat nonton TV pindah tempat guys. Nah, iya benar itu. Saya sendiri kalau nginep di hotel jarang TV tak nyalain. Lah ngapain nanti habis aku seharian keliling moto traveling kemana gitu terus malamnya aduh nonton TV ya, matiin lah. Jadi lebih menikmati aja ke suasananya. Ya, malam lebih baik biasanya tak gunakan ke hal lain. Ngurusi pindah data atau apa dari bisa kamera cari ke ketenangan. laptop. Ya, untuk cari Terus ketenangan. nyusun data dulu, nyusun filenya, alurnya tadi, nggak hasil syuting sehari. Iya. Habis itu ya udah matiin. Biasanya juga untuk gathering sih, kayak acara keluarga mau nginep di sini, barbecue party gitu bisa di sini. Ada bumi perkemahan juga di sini. Ada, itu namanya Fredestan sebelah sana. Nah ini ada beberapa kegiatan dari orang-orang juga sih. Oh, ada campground. Kalau di sini misalkan campground tuh sewa tenda berapa, Mbak? Lebih ke sewa tempatnya. Biasanya tenda itu yang menyediakan jadi yang pihak penyewanya. Oh, gitu. Jadi yang mau sewa bawa tenda sendiri. Ya, ada arena outbound juga. Oh, keren, mantep. Ayo, mari lanjut lagi, Mbak. Iya, boleh. Ini sebenarnya langsung satu sih. Ini salah satu icon juga. Ini ada gamelan. Biasanya kita mengadakan karawitan untuk hari Sabtu dan Minggu. Cuma selama pandemi jadi kita off dulu. Oh, karawitan di sini. Iya, karawitan di sini nanti ada sindennya, ada pemain alat musiknya juga. Jadi Kayaknya sindennya sampean. Jangan nanti berantakan. Jadi kita juga mengangkat kebudayaan dengan karawitan ini tadi. Ayo mari lanjut. Ya. Nah, sekarang kita memasuki area pergudangan dan juga area pusat oleh-oleh kopi. Jadi ada pergudangannya, cuman kalau hari Minggu tidak beroperasi. Dan ini nanti kita langsung ke pengolahan kopi, roasting, dan juga pusat oleh-olehnya. Waduh. Ya. Jadi kalau misalnya mau edukasi juga cara penyajian kopi, itu bisa di sini. Nah, kalau dulu yang saya di Fahrenheit 70 itu dia mulai dari sini aja. Oh, gitu. Dari pemilihan kopi. Dia kan nggak mungkin punya perkebunan di Jimbaran. Iya. Terus habis itu cara roasting, terus wisata edukasi tentang kopi, dia jual. Jadi sebenarnya memang kalau di sini paket lengkap 5. Paket lengkapnya di sini. Bisa menikmati semuanya. Jadi mulai dari pembibitan sampai pohon kopinya, sampai pengolahan dan oleh-olehnya bisa kita nikmati. Iya. Di sini ada ini. Ini baristanya. Barista, ya. Namanya Mas Ali ini juga. Biasanya Mas Ali ini menyajikan kopi sesuai edukasi yang diminta. Yang lebih tahu juga Mas Alinya sih. Oke. Ya. Mas di sini ada kopi apa aja, Mas? Kalau kita sih Robusta ya. Robusta, Arabica ada. Kalau Arabica lokal sini kita tidak ada karena ketinggian kita kurang. Oh gitu. Kalau di pabrik kita pakai Robusta. Oh, ini semua yang di sini tuh murni pure dari pabrik, hasil dari perkebunan Ada ini. hasil perkebunan, ada yang kita ngambil kayak Arabica misalnya kita ngambil. Oh iya, Arabica pasti harus ngambil ya, karena kan nggak memenuhi syarat untuk. Iya. Kalau mau lihat produk kita di dalam ada. Masuk dulu yuk guys. Ayo masuk sana. Nah, ini kopi galeri, oleh-oleh kopi. Oke. Ya. Jadi berbagai macam kopi dan juga ini ada kayak coklat kopi, ada scrub kopi, juga ada. Ini ada coklat pengolahan dari kopi. Ya. Ada scrub kopi, ini apa? Sabun ya? Sabun. Jangan dimakan guys.
Kalau ini sampai berapa nih? 28.000. 28.000 ini. Iya. Untuk yang kecil 18.000. 18.000. Iya. Coklat kopi sama. Kalau sabun kopinya? 15.000. Ini meskipun jejeran tapi ini beda jenis ya. Sabunnya jangan dipikirkan coklat. Ini juga ada beberapa kopi yang dijual. Nah, ini kopi utama yang kita jual. Di Karanganyar kopi. Nih. Sama ini yang super. Ini yang super. Bedanya apa yang? Pemilihan binnya. Oh, binnya. Bin kan ada yang grade A, grade B kayak gitu. Oh, gitu. Keren. Mantap. Ini kopi Bajawa dari Flores. Kopi Semeru, kopi Jen. Nah, kita juga ada kopi mix gula sama kopi. Namanya kopi warak. Kopi warak. Iya. Cuma kita jualnya saset, kemasan saset. Ini ya. Iya, ini. Kopi warak guys, ini kopi plus gula di mix. Mantap sekali. Nah, kalau misalnya membicarakan Bali, kita juga ada kopi Kintamani. Wah, ini terkenal ini. Nah, iya. Tahun lalu gua ke Kintamani, ini jadi andalan. Selain itu andalan sana ini jamu lolos kencem sih. Lu pernah coba? Nah, kalau ke sana dicoba. Enak banget. Ini kopi Mandailing. Ini terkenal juga Mandailing atau. Ya, Mandailing. Aku ada temen sih yang ekspor kopi ini ke Eropa. Tapi dia sayangnya di Indonesia kebanyakan kok ekspornya kafe bin. Kafe bin, iya. Jadi memang kalau di luar negeri kebanyakan kan kalau bin kan memang fresh. Jadi mereka juga punya mesin sendiri sebenarnya, Pak. Nah, sebenarnya yang diharapkan juga bukan hanya kafe bin sih, kalau bisa yang bisa ekspor yang sudah roasting atau sudah jadi ya, kan benar. Menyerap tenaga kerja juga dalam negeri kan. Terus kita juga bisa building brand juga ya, dalam negeri. ya. Yang penting kan bukan masalah kopinya, tapi masalah brandnya gitu. Nah, sekarang saya ada di ruang roasting dari pabrik kopi Karanganyar ini. Nah, sekarang saya dengan masnya, ya? Mas Ali. Ini yang akan memandu kita tentang apa itu mesin roasting yang dimiliki dari pabrik ini. Cafe Bean yang luar biasa hebat, kalau tidak ditunjang dengan roasting yang Ciami, jadinya ya jeblok guys. Iya. Karena seorang roaster itu ibaratnya seperti eksekutor. Ya. Jadi semua rasa-rasa kopi tergantung si roaster sendiri. Gitu. Bisa dijelaskan Pak, ini gimana proses kerjanya? Kalau proses sih biasanya kita nyalakan dulu, kita set mau suhu berapa kita set, baru masuk ke kopi. Oh gitu. Iya. Jadi nggak kayak bongbok zaman dulu nih masak pokoknya Langsung. lale, pokoknya ireng. Kalau kita kan lebih ke quality Pak. Oh gitu. Iya. Bedanya apa ya? Kalau dimasak di suhu misalkan 60 derajat, 70, 80, bedanya apa? Bedanya sangat banyak kalau kopi nanti. Kalau semakin rendah suhu, jadinya binnya seperti apa? Kalau itu sih kita nggak bisa prediksi karena kenapa? Beda bin dan beda lagi profilnya. Oh gitu. Jadi semua tidak sama. Biasanya semakin tinggi suhu itu untuk mengurangi apa sih? Itu mediumnya medium muda, selada kayak gini Pak. Iya. Ini pengaruhnya nanti. Kalau dia ke light rasanya kayak gini. Kalau dia ke dark rasanya kayak gini. Oh. Acidity, body, aroma. Jadi mau mengeluarkan apanya? Mau mengeluarkan aroma strong. Berarti ditaruh di medium brown city. Iya. Binnya harus dry. Terus ini bukan harus dry. Jadi dia bisa apa aja, full wash sama dry bisa. Oh gitu. Jadi lihat di chart di sini ya. Mau bikin aroma strong, oke. Bodinya full, acidity high. Terus ini ada suhunya harus di kisaran sekian gitu ya. Iya. Jadi panduannya ini. Jadi nggak asal masak. Kalau dulu sih gua ikut-ikutan buat yang
Iya. Membantu di rumah masa kok ireng. Nanti juga tergantung binnya Pak. Kita sebelum kita roasting, kita ukur kadar air, lebih ke quality control kayak gini. Oke. Kenapa roasting itu setiap biji tidak sama? Semua profil kopi tidak akan bisa sama karena jenis kopinya juga beda, lain daerah ada. Kalau yang gini ini gimana Pak? Ini Arabica. Ini Arabica, terus? Kan setiap Arabica itu beda, makanya profil roasting tidak ada yang sama. Bedanya apa dua ini? Ini beda dari kota Pak. Ini dari Semeru, ini dari Gayo. Oh, Gayo Aceh, Arabica Gayo, Iya. agak kuning ini ya. Iya, Semeru agak coklat. iya. Jadi nanti profil roastingnya tidak akan sama. Hmm. Setiap biji kopi akan beda profil. Oh gitu. Kalau ini bagusnya diarah kemana? Ke bikin strong atau gimana? Itu juga tergantung si pembeli. Oh, mintanya seperti apa? Requestmu gitu? Iya, jadi kita bisa layani dia. Palu gak ada, lu minta apa gua ada. Siap. Gitu. Iya. Keren. Jadi sebelum kita roasting, kita ukur dulu kadar air. Oh gitu. Iya, kadar air berapa, baru kita nanti bisa set semua settingan. Mantap. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak. Iya. Nah kawan-kawan, dari bagian terakhir tentang roasting kopi ini adalah bagian akhir dari perjalanan saya ke pabrik kopi Karanganyar ini. Terima kasih banyak saya ucapkan pada pihak sponsor dan juga pihak pabrik kopi Karanganyar atas semua support dari perjalanan saya ini. Terima kasih banyak pada Suryanation, pada Kawasaki, juga pada pabrik kopi Karanganyar. Dan saya rasa kalian harus datang kemari. That's okay. Sekian dulu vlog dari saya ini. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Dukung terus saya berkreasi. Dan bagi kalian yang ingin buka kafe, nggak ada salahnya kalian belajar kemari. Kulak kopi dari sini. Dijamin top jar. Thank you.